Gugus Tugas B20 telah menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Jika rekomendasi ini diimplementasikan oleh pemerintah negara-negara G20, harapannya dapat tercipta lapangan pekerjaan di banyak negara, tercipta kurikulum yang cocok dengan kebutuhan dunia usaha, serta tercipta kesempatan kerja yang sama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda. Ketua Future of Work and Education Task Force B20 Indonesia, Hamdani Zulkarnain Salim menyatakan, pihaknya telah siap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah negara-negara G20. Rekomendasi kebijakan berisi 99 halaman yang membahas bagaimana cara menciptakan lapangan kerja, menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, serta memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda di dunia kerja. Kami finally come up dengan 99 halaman recommendation yang the day after tomorrow kita akan officially launch. Tapi kalau boleh saya membuat summary, kurang lebih adalah kita dibagi atas 3 tema. Yaitu tema yang pertama adalah job creation, terus tema yang kedua adalah learning atau education, dan kemudian tema yang ketiga adalah inclusivity. Dan saya juga menceritakan bahwa antara lain mungkin beberapa rekomendasi yang penting itu adalah di dalam hal job learning kita harus merekomendasikan juga untuk bagaimana government ini harus melihat ataupun melakukan sesuatu dengan yang terkait dengan purchasing power daripada masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan saya pikir itu juga sudah dilakukan dengan berbagai cara, baik di negara-negara barat maupun di Indonesia dengan bantuan langsung tunai dan sebagainya, dan itu sudah salah satu rekomendasi yang kami anggap itu adalah hal yang penting, dan juga perlu dilihat apakah tax relaksasi dan sebagainya itu juga menjadi salah satu alternatif. Dan kemudian juga di dalam kaitannya dengan education, kita juga strongly merekomendasikan bahwa duduk bersama-sama antara yang diinisiat oleh government dengan pemain bisnis dengan education institution, dan kita bersama-sama dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu merumuskan suatu sistem pendidikan yang orang bilang itu link and match dari antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha nantinya. Apalagi kalau kita kaitkan sekarang pada era transisi. Jadi ke depan itu adalah transisi ke arah digital, transisi ke arah carbon zero dan sebagainya, yang tentunya itu membutuhkan skill ataupun kebutuhan di dunia usaha yang berbeda, dan itu harus dimulai dari dunia pendidikan. Karena kita tahu bahwa dunia pendidikan harus berjalan lebih dulu dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha, jadi dia harus start lebih dulu. Dan hal yang ketiga tentunya adalah inclusivity, di mana kami juga menyinggung tentang women, tentang vulnerable yang lain seperti disabilities dan juga youth dan sebagainya. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah harus menjaga iklim dunia usaha yang kondusif sehingga dapat menarik banyak investasi. Solusi jangka pendek yang telah diupayakan dunia usaha adalah inisiasi membiayai dan menyediakan sarana training bagi murid sekolah menengah kejuruan. Harapannya, training tersebut dapat menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Saat ini, sudah ada 30 sekolah kejuruan di seluruh Indonesia yang mendapatkan pelatihan langsung dari industri. Di medium atau long term kita harus pemerintah harus berinisiatif untuk bagaimana menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Yang artinya kita ngomong tentang regulasi, tentang misalnya upah minimum dan sebagainya, tentunya yang cukup menarik sehingga banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, yang tentunya hari ini kita masih harus bekerja keras untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi untuk orang-orang berinvestasi. Tapi juga ada mungkin kita juga berdiskusi waktu itu tentang short term yang mungkin kita bisa lakukan, dan dunia usaha juga bisa. Dalam salah satu event di task force kami juga menginisiat beberapa sekolah di berbagai sekolah di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian
bekerja sama ini, maksudnya perusahaan itu membiayai ataupun menyediakan sarana untuk training bagi sekolah-sekolah ini, dan nantinya murid-murid dari sekolah-sekolah ini, SMK dan sebagainya ini juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan ini gitu. Selain mengupayakan tenaga kerja berkualitas, Task Force Future of Work and Education B20 juga melihat pentingnya edukasi kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kewirausahaan juga dapat menyerap tenaga kerja dan menambah produktivitas di kalangan masyarakat. Dari Bali, Mercy Wijaya, Alan Indra, Metro TV.